Small Group Activity by Ardanu Pamungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Ardanu Pamungkas dari kelas 6G akan membahas tentang Small Group Activity. Langsung saja kita ke pembahasannya. Pertama adalah definisi dari Small Group Activity. Small Group Activity merupakan kegiatan kelompok kecil yang fokus dalam melaksanakan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan di tempat kerja guna meningkatkan performance kerja yang lebih, seperti hasil kerja yang berkualitas, biaya lebih efisien, dan pelayanan lebih cepat. Anggota tim yang terlibat dalam Small Group Activity akan belajar untuk menggunakan teknik pemecahan masalah, misalnya diagram Pareto, wishbone diagram, dan lain-lain, untuk menemukan dan menghilangkan akar penyebab. Tim ini juga harus mampu membangun kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dalam tim, dan pengambilan keputusan dalam rangka berbagi pengalaman, serta meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Kemudian Small Group Activity ini merupakan program mempunyai sasarannya apa aja. Yang pertama ini adalah memahami filosofi dan prinsip dasar Small Group Activity. Yang kedua, memahami metode peningkatan berkelanjutan dengan Small Group Activity. Yang ketiga, mampu menggunakan tools dan teknik pemecahan masalah. Yang keempat, mampu menjalankan fungsi tim leader dan member dalam Small Group Activity. Dan yang kelima adalah mampu menyusun dan mengembangkan program Small Group Activity. Kemudian Small Group Activity ini mempunyai garis besar, yaitu membangun aktivitas kelompok kecil. Yang kedua, peran dan tanggung jawab pemimpin dan anggota dalam kegiatan kelompok kecil atau Small Group Activity. Yang ketiga adalah metodologi pemecahan masalah. Yang ketiga adalah tools and technique of Small Group Activity. Yang kelima adalah the problem definition, maksudnya mengidentifikasi masalah-masalah yang ada. Terus yang keenam adalah menganalisis penyebab masalah. Setelah langkah kelima, setelah diidentifikasi masalahnya, dianalisis penyebab masalah tersebut itu apa, maksudnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengembangkan rencana improvement. Setelah dianalisa penyebabnya, kita melakukan pengembangan rencana untuk melakukan improvement. Setelah dikembangkan rencananya, kita terapkan solusinya seperti apa yang terhadap masalah yang sudah ada tadi. Setelah solusinya sudah ada, solusinya sudah ada dan sudah diterapkan, kita lihat hasilnya seperti apa, apakah sudah baik atau apakah sudah lebih baik dari sebelumnya atau masih ada yang kurang atau tidak bagus. Jika tidak bagus, balik lagi ke analisis penyebab masalah. Apabila hasilnya baik dan performanya lebih baik, maka strategi tersebut bisa diterapkan di perusahaan. Nah, itu tadi adalah teori-teori dasar dari Small Group Activity. Kemudian kita lanjut dengan apa sih yang umumnya dilakukan dari Small Group Activity ini. Yang dilakukan adalah improvement yang dilakukan Small Group Activity ini adalah yang pertama, menghilangkan atau menurunkan defect atau rework. Kedua adalah menyederhanakan atau mempercepat waktu proses. Yang ketiga adalah menurunkan cost untuk dikonsumsi direct atau indirect material. Yang keempat adalah menyederhanakan atau mempercepat waktu changeover. Yang kelima adalah menyederhanakan layout proses. Yang keenam adalah menurunkan mesin downtime. Dan yang ketujuh, menurunkan cost untuk konsumsi energi. Itu adalah improvement yang dilakukan oleh Small Group Activity. Kemudian dalam melakukan perbaikan atau improvement tersebut, tim dibekali dengan menggunakan skill untuk melakukan problem solving dan menganalisis data. Metode training yang digunakan dalam Small Group Activity ini adalah metode training yang digunakan dalam pelatihan Small Group Activity ini menggunakan metode interaktif, di mana peserta dikenalkan kepada konsep, diberikan contoh aplikasinya, berlatih menggunakan konsep, mendiskusikan proses dan hasil latihannya. Lalu dalam problem solving dan menganalisa data menggunakan Small Group Activity, yaitu pertama check sheet, yaitu lembar untuk mengumpulkan data. Yang kedua adalah stratifikasi,
yaitu memilah dan mengelompokkan data. Yang ketiga adalah histogram, yaitu diagram statistik untuk menggambarkan penyebaran data. Yang keempat adalah Pareto diagram, yaitu diagram statistik untuk menguasai kontribusi dan dampak atau penyebabnya. Yang kelima adalah fishbone diagram, yaitu alat brainstorming untuk mengumpulkan potensial causes yang dilihat dari berbagai perspektif seperti 4M, yaitu man, method, material, and machine. Yang keenam adalah scatter diagram, yaitu alat untuk menganalisa hubungan sebab akibat antar dua variabel. Yang ketujuh adalah grafik dan control chart, yaitu alat statistik deskriptif yang memudahkan untuk menganalisa data dan mengetahui penyebab variasi dari sebuah proses. Nah, kemudian yang terakhir adalah faktor yang mendorong suksesnya small group activity dalam mengimplementasikan TPM atau total productive maintenance. Yang pertama ini adalah motivasi. Motivasi ini bisa dibangun melalui training dan penghargaan bila ada pencapaian positif yang diperoleh. Kemudian yang kedua adalah kemampuan atau ability. Misalnya semua orang termotivasi, tapi kemampuannya tidak ada untuk mengeksekusi setiap instruksi kerja, maka tujuan dari small group activity ini tidak tercapai. Maka harus mempunyai kemampuan atau ability. Nah, kemampuan atau ability ini bisa dibangun dengan cara menyusun training terstruktur, baik itu masalah teknikal ataupun manajerial dengan evaluasi yang baik. Kemudian yang ketiga adalah apresiasi atau opportunity. Apresiasi dalam kelompok ini sangat penting karena setelah mereka termotivasi dan kemampuannya sangat ahli dalam pekerjaan mereka, tetapi tidak mendapatkan apresiasi atau keuntungan dari atasan, maka mereka para pekerja akan menjadi malas dan tidak termotivasi lagi, mengakibatkan kemampuan yang ada tadi tidak terlatih dan membuat tujuan small group activity ini tidak tercapai lagi. Nah, sekian dan terima kasih. Itu adalah bahasan-bahasan tentang small group activity yang bisa saya paparkan. Dan terakhir, kesimpulannya adalah jadi small group activity ini adalah suatu metode untuk improvement, memperbaiki atau memecahkan masalah yang ada. Diawali dengan melakukan pelatihan atau training pada anggota small group activity sebagai bekal untuk melakukan improvement guna meningkatkan performance kerja yang lebih baik. Jadi seperti itu. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.